Hamar perpotongan teh. Udang Paname dari Sapoiha, Kolaka Utara bersama Bang Kudus. Bang Kudus. Kok mantap. Saat ini pengangkatan jaring atau jala. Agak senda Kudus. Agak senda itu jaring agak. Undre. Sudah diambil lagi nih penarikannya sapo yang kesekian kalinya ini. Nah, ini udang Panamenya sapo. Ini size berapa ini Kudus? Produksi 80-an. 80-an ini nih. Kalau harga sekarang 42 per kilo. 42 apa itu? 42.000 per kilo. 42.000 per kilo. Iya. Nah, dalam satu gabus ini berapa kilo biasanya? 40. Berarti sekitar siapa coba tangga pakai Kudus? Tapi mana lebar dari ini? Muhammad. Bismillah. Doakan sapu. Alhamdulillah. Aduh baru sapu. Tidak lama tadi dari kita bicara bahwa tunggu 2-3 jam, baru sekitar 10-15 menit. Ternyata undrengnya terisi lagi sapu. Wah, sudah mulai banyak ini. Kita lihat Bang Kudus mengangkat. Hamar perpotongan teh. Udang Paname dari Sapoiha, Kolaka Utara bersama Bang Kudus. Bang Kudus. Kok mantap. Nah, diangkat lagi itu menuju ke gabus. Kita tuang lagi di gabusnya sapo. Pokoknya mudah-mudahan hari ini hasilnya lebih dari 10 ton. 1 ton. Ning. Hai, dia ada lupa. Tuh nih. Bulu-bulu nih kudu guys. Lupa. Ini sepertinya ini udang-udangnya belum rela meninggalkan habitatnya sapu. Sekarang pukul 9.31. Nah, tadi kita datang di sini sekitar jam 9. Berarti baru kurang lebih setengah jam. Alhamdulillah hasilnya sudah lumayan ini. Sudah ada 1 gabus tadi ketika kita datang ini. Sudah setengah jam. Namun puncaknya itu kita tunggu 2 jam ke depan. Kalau saat ini ya 1,5 jam lagi. Nah, kita bisa lihat empangnya yang keliling ini masih berair, banyak airnya sapo. Yang di bagian tengah itu
sudah mulai kering. Oh ya, Sapo, Empang ini sangat berdekatan dengan laut, pinggir pantai. Nah, ini kita bisa lihat alurnya keluar air. Pantainya di sana, Sapo. Nah, ini alur airnya ke sana itu. Kita coba zoom. Nah, itu pantainya. Sebenarnya bisa ke sana, cuma akses jalan ke situ saya lihat tidak ada ini, Sapo. Mungkin tidak dibuatkan jalan ini karena bukan tempat pariwisata. Nah, itu pantainya di sana, lautnya. Sembari menunggu 1-2 jam ke depan, kita istirahat dulu. Ternyata di sini terdapat rumah-rumah untuk istirahat, Sapo. Nah, ini rumah-rumah istirahatnya. Wih, agak tuh lebih gau. Kopi. Wah, mantap ini Mas Sapoda, guys. Ternyata kita mau bikin kopi nih. Nah, ini cara membuat kompor manual di Empang. Pokoknya tidak ada rotan, akar pun jadi, Sapo. Kita tunggu kopinya sampai selesai. Setelah kompor dinyalakan, kita menuang air. Dituangkan air ke panci. Nah, ini. Nah, selanjutnya ditaruh di atas kompor manual. Kompor ala Bang Kudus. Ini toko Sapo. Ibu-ibu yang ada di rumah yang nonton ini, lihat ya lah perjuangan suami yang ada di Empang. Makanya katanya kalau mau pergi pengantin jangan banyak sekali gayanya. Susah cari uang. Apalagi udang saat ini tidak maksimal. Di kejauhan sana, Sapo, ada lagi yang datang bawa gabus. Nah, itu salah satu juga rekan kerja yang akan nanti mengantar keluar masuk udang yang telah dipanen. Maksudnya keluar masuk ini ke tempat di Sapoiha, di rumah pemilik Empang. Sapo, kita lihat lagi nih pengangkatan selanjutnya. Alhamdulillah, kurang lebih 20 menit sudah ada lagi terisi. Nah, itu. Wih, udang Paname. Paname Mas Sapoda, guys. Ayo, tarik. Perpesi. Kita lo kudus. Nah, ini sudah lebih besar ini, Sapo, dibanding yang pertama tadi. Mudah-mudahan selanjutnya ini lebih besar lagi. Bisa size berapa tadi? 60. Kalau ini sekarang mungkin masih 70 ya? Iya, masih. Oke, silakan diangkat terus. Nah, ini dapat tenaga baru lagi nih. Tadi sendirinya kudu yang angkat. Sekarang dibantu Capo. Nah, itu motor yang mengangkat nanti dari Empang ini ke rumah pemilik Empang atau yang punya Empang. Oke, kita lihat. Lupa. Udang Paname, Kolaka Utara, Sapoiha, Kecamatan Watunuhu. Sekarang pukul 9.52 menit. Nah, air masih deras mengalir ini keluar ke sana.
Dan ternyata, masih ada setengah ini. Jadi sudah benar. Ini sudah 1 jam lebih kita menunggu dan panennya sudah mulai ini Sapo. Sudah hampir 2 gabus. Sudah mulai membanyak. Langsung ditutup. Dikhawatirkan lompat-lompat kembali ke habitatnya. Oke, Capo, ikuti terus peliputan cara panen udang paname di Sapoiha. Agana yer-yere de pepange. Oh, patahawai na. Oh, itu Sapo. Barusan dibuka lagi, ada papan penahan air itu. Nah, ini Pak Saharudin adalah nama pekerja dari empang ini. Nah, sementara mengontrol lagi Sapo. Sementara dikontrol airnya apa sudah mulai surut. Pak Saharudin sampai ke ujung empang sana mengontrol air dari empangnya ini. Sudah surut sampai sejauh mana airnya. Nah, itu dia Pak Saharudin. Sudah mau balik lagi ke sini Sapo. Ke tempat pembuangan. Tempat pembuangan airnya Sapo. Sapo udangnya banyak yang lompat-lompat karena udang ini sejatinya tahu kalau air deras begini pasti kita mau dihanyutkan, dan ujung-ujungnya terdapat jaring yang menangkap udang mereka ini nantinya. Jadi udang ini berevolusi juga Sapo, sudah banyak yang pintar. Tapi apa daya, tidak sanggup melawan derasnya arus, sehingga mau tak mau udang-udangnya terhanyut dan masuk ke jaring. Ini sudah jam 10, berarti sudah hampir 2 jam ini Sapo. Nah, ada lagi nih, naik ini. Nah, sekarang memang prediksinya sudah mulai udang-udangnya pada keluar Sapo. Ini sudah diprediksi mulai puncaknya. Nah, sekarang pengantaran akan dilakukan. Jadi setiap gabus dikasih penuh seperti ini. Nah, nanti setelah penuh diangkat ke atas motor. Nanti motor inilah yang mengantar keluar di tempat pengumpulan, di mana nanti tempat pengumpulannya akan disortir, pisah, yang mana masuk size 70, mana 60, bahkan kalau ada size 50 itu dipisah. Oke, tertutup Ki. Selamat Ki, Loleso. Hati-hati di jembatan. Nah, Sapo, pengantaran gabus pertama sudah berangkat. Nah, kita lihat kejauhan sana. Kencang juga larinya itu Sapo. Mungkin karena sudah terbiasa ya. Tidak kayak saya tadi situ berapa kali terpleset. Wih, itu campongnya taruh. Letu-letu mana campongnya? Bangau Sapo. Bangau bahasa Indonesianya.